Top topik kedua, pemirsa, penyidik Kejaksaan Agung menggeledah kantor PT Gojek Tokopedia Tbk atau Goto. Penggeledahan terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook senilai 9,9 triliun rupiah di Kemendikbudristek. Kapus Penkum Kejagung Harley Siregar menyatakan bahwa penggeledahan dilakukan pada 8 Juli lalu. Harley mengatakan kantor Goto diduga menyimpan bukti terkait kasus korupsi proyek senilai 9,9 triliun rupiah ini. Ada sejumlah dokumen dan barang elektronik yang disita oleh penyidik. Penyidik saat ini tengah melakukan verifikasi dan pendalaman terhadap barang bukti yang disita tersebut. Berdasarkan informasi dari penyidik, membenarkan bahwa beberapa waktu yang lalu, kalau tidak salah di tanggal 8 penyidik benar telah melakukan serangkaian upaya penggeledahan di salah satu tempat, dan dari sana dilakukan penyitaan terhadap berbagai barang bukti, dan itu sekarang sedang dilakukan pencacahan dan verifikasi terhadap barang bukti yang disita, dan nanti kita lihat apa urgensinya. Tentu kita harapkan bahwa dengan berbagai barang bukti yang sudah dilakukan penyitaan ini bisa lebih membuat terang dari tindak pidana yang sedang disidik. Nanti kita tunggu seperti apa hasilnya. Sementara itu pihak Goto menyatakan menghormati proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. PT Goto bersikap kooperatif dan mendukung proses penegakan hukum. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Goto sebagai respons atas penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik pada Jaksa Agung. Direktur Public Affairs and Communications PT Gojek Tokopedia Tbk atau Goto, Ade Mulia, memastikan bahwa Goto selalu mengutamakan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses bisnis perusahaan. Sedangkan Kejaksaan Agung telah menentukan jadwal pemanggilan ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim. Nadiem akan dimintai keterangannya sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan laptop pada Selasa 15 Juli. Kepastian ini diungkap oleh Kapus Penkum Kejagung Harley Siregar pada hari Sabtu. Menurut Harley, pemilihan waktu pemeriksaan pada Selasa 15 Juli 2025 atas permintaan pihak Nadiem. Hal ini dikarenakan Nadiem sejatinya diperiksa pada 8 Juli lalu namun tidak bisa hadir. Meski begitu, Harley enggan membeberkan lebih jauh mengenai materi yang akan digali dari Nadiem. Namun Kejaksaan Agung memastikan Nadiem akan dicecar banyak pertanyaan. Dan sudah dilakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan, dijadwalkan pada hari Selasa yang akan datang. Selasa di tanggal 15 Juli 2025. Kita mengharapkan kehadiran yang bersangkutan sesuai dengan surat panggilan. Ini pemeriksaannya soal pengadaannya atau soal pengawasannya sih Pak nantinya? Saya kira banyak hal yang akan digali dalam kapasitas yang bersangkutan, apakah dalam proses pengadaannya, kemudian bagaimana prinsip-prinsip terhadap pengadaan itu, bagaimana bentuk pengawasannya, dan saya kira semua itu akan digali untuk membuat terang memperjelas dari tindak pidana yang sedang disidik ini. Sebelumnya Nadiem telah diperiksa oleh penyidik pada 23 Juni 2025. Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem irit bicara terkait dengan pemeriksaan yang telah dijalaninya. Ia menyatakan hadir dalam pemeriksaan sebagai warga negara yang percaya penegakan hukum yang adil dan transparan. Sejauh ini penyidik belum menetapkan tersangka dalam kasus ini, termasuk kerugian keuangan negara yang timbul dalam proyek pengadaan senilai 9,9 triliun rupiah ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.